Hai, saya Alex, guru bahasa Inggris kamu. Kali ini kita akan membahas materi simple past tense. Materi ini sangatlah gampang, jadi dengarkan baik-baik ya. Oke. Apa itu simple past tense? Simple past tense adalah kata kerja yang menyatakan bahwa suatu kegiatan telah terjadi dan selesai dilakukan pada masa lampau. Artinya adalah kegiatan tersebut benar-benar telah selesai dan tidak dilanjutkan lagi. Misal, kemarin kamu pergi ke sekolah dan belajar pelajaran bahasa Inggris, atau kemarin kamu pergi ke toko dan membeli beberapa barang. Kegiatan tersebut sudah selesai dan tidak dilanjutkan lagi pada saat ini. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai simple past tense, maka sebaiknya kita memahami dulu apa itu kata kerja. Kata kerja atau verb merupakan kata yang menyatakan suatu kegiatan tertentu. Contoh kata kerja di dalam bahasa Indonesia adalah duduk, mendengar, menulis, berbicara, berpikir, makan, minum, dan sebagainya. Nah, sekarang kita pahami konsep dan perbedaan kata kerja di dalam bahasa Inggris. Jadi, di dalam bahasa Inggris, kata kerja mengalami perubahan penulisan maupun pelafalan sesuai dengan waktu saat kegiatan tersebut terjadi atau dilakukan. Hal ini berbeda dengan bahasa Indonesia yang tidak mengenal konsep perubahan tersebut. Oke, sekarang mari kita lihat bersama-sama perbedaan konsep kata kerja di bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ini adalah contoh perubahan kata kerja berdasarkan waktu. Rudy menulis sebuah surat hari ini. Rudy menulis sebuah surat kemarin. Waktunya berbeda, yaitu hari ini dan kemarin. Namun kata kerjanya masih sama, yaitu menulis. Tidak ada perubahan tulisan maupun pelafalan. Sementara itu, coba perhatikan yang versi bahasa Inggris. Rudy writes a letter today. Rudy wrote a letter yesterday. Waktunya berbeda, today dan yesterday, dan tulisannya pun berbeda. Untuk bentuk present dia writes, dan untuk bentuk past dia wrote. Jadi dari segi tulisan berbeda dan maupun pelafalannya juga berbeda. Konsep ini yang tidak ada di bahasa Indonesia. Di bahasa Indonesia, kata kerja menulis tidak mengalami perubahan meskipun kegiatan terjadi pada waktu yang berbeda. Sementara itu, kata kerja write mengalami perubahan tergantung waktu kegiatannya. Sampai sini paham kan? Kalau bahasa Inggris dan bahasa Indonesia memiliki konsep kata kerja yang berbeda. Oke, sekarang kita fokus kepada perubahan kata kerja di dalam bahasa Inggris. Khusus pembahasan materi ini yaitu simple past tense, perubahan kata kerja terdiri atas dua kategori, yaitu kata kerja regular verb dan irregular verb. Bagi yang sudah lama belajar bahasa Inggris, pasti mereka familiar dengan istilah-istilah ini. Namun, bagi kamu yang memang belum pernah, maka dengarkan baik-baik. Regular verb merupakan kata kerja yang mengalami perubahan penulisan secara beraturan, yaitu diberi akhiran D atau ed. Jika kamu punya kamus dan membuka bagian regular verb, maka kamu akan menyadari bahwa akhiran-akhiran kata pada kamus tersebut akan berakhiran huruf D atau ed. Dan berikut ini adalah contoh regular verb, yaitu yang pertama ada bake, jadi baked,
memanggang. Yang kedua ada close, jadi closed, yaitu menutup. 3 invite, menjadi invited, mengundang. Ada help, menjadi helped, itu membantu. Dan berikutnya ada enjoy, dan menjadi enjoyed, yaitu menikmati. Kalau kalian perhatikan, ini akhirannya ada d sama id. Gampang kan untuk mengenali regular verb. Untuk berikutnya ada irregular verb. Mari kita simak. Irregular verb merupakan kata kerja yang mengalami perubahan penulisan secara tidak beraturan. Pada irregular verb, tidak ada pola khusus, melainkan setiap kata kerja memiliki perubahan masing-masing yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, nanti coba kita lihat contohnya ya. Nah, ini adalah contoh irregular verb. Ini saya bahas satu-satu ya, karena memang perubahannya sangat tidak beraturan. Yang pertama ada eat, itu menjadi ate, yaitu makan. Coba dilihat, untuk kata dasarnya dia EAT, lalu berubah menjadi ATE. Itu tulisannya seperti itu ya. Untuk yang nomor 2 ada drink, menjadi drank, yaitu minum. Nah, ini huruf I nya berubah menjadi huruf A. Lalu yang ketiga ada come, menjadi came, yang artinya datang. Itu sama, ada perubahan huruf O menjadi A. Lalu ada write, menjadi wrote, yaitu menulis. Nah, itu huruf I berubah menjadi O. Dan nomor 5 ada find, menjadi found, yaitu menemukan. Dan bisa dilihat huruf I berubah menjadi O. Dan kalau kalian lihat lagi di kamus yang kalian miliki atau kalian cari di internet, itu irregular verb benar-benar sangat berbeda bentuk perubahannya dan tidak memiliki pola apapun. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu membuat kalimat. Secara sederhana, cara membuat kalimat menggunakan simbol past tense mirip dengan simbol present tense, yaitu kata kerja diletakkan setelah subjek. Ini contoh nih. Satria drank a cup of coffee yesterday. Ini contoh kalimatnya. Dan menurut pendapat saya pribadi, memang simple past itu jauh lebih mudah dalam membuat kalimat dibanding simple present. Cuma bedanya adalah kita harus jeli melihat kata kerja dan kita bisa membedakan apakah itu berbentuk present atau berbentuk past. Oke, sekarang kita perhatikan kalimat ini. Satria di sini sebagai subjek, drank sebagai verb atau kata kerja, a cup of coffee sebagai noun phrase atau frasa, yesterday sebagai adverb of time atau keterangan waktu. Jadi pada prinsipnya masih sama susunan di bahasa Inggris itu. Ada subjek, kata kerja, dan lalu diikuti oleh noun phrase ataupun adverb of time. Segampang itu, ya kan? Untuk aturan penulisan pada simple past tense ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita fokus dulu ke kata kerja. Pada simple past tense, kata kerja yang digunakan pada setiap jenis subjek tidak mengalami penyesuaian tertentu. Contoh itu, I ate a pack of banana chips yesterday. She ate fried rice yesterday. We ate some strawberry cake last week. John and Mike ate pecel last month. Bisa dilihat itu subjeknya ada I, she, we, John and Mike, dan semua kata kerjanya sama. Berbeda dengan simple present tense di mana kata kerja itu dimodifikasi sesuai dengan subjeknya, maka untuk simple past tense hal itu tidak berlaku dan semuanya sama. Namun khusus untuk kata kerja to be maka ada penyesuaian, yaitu untuk subjek I, she, he, dan it menggunakan was. Untuk subjek they, we, dan you menggunakan were. Tapi kalau kalian bertemu dengan kalimat kok beda,
kok I pakai were? Nah, itu adalah kalimat pengandaian. Itu beda topik lagi. Dan sebagai catatan, untuk kalimat pengandaian memiliki cara penulisan berbeda. Tentunya tidak akan saya bahas di sini, tapi di video lainnya. Berikut adalah contoh kalimat menggunakan to be dalam simple past tense. I was tired last week. She was so angry yesterday. Rizky was the winner last year. They were so happy in the last month. Wendy and Andy were in their home last night. Bisa kalian perhatikan, untuk subjek I, she, ataupun they itu sudah sangat jelas rule-nya. Tapi gimana kalau pakai nama orang? Lihat, Rizky jumlahnya cuma 1, maka kita pakai was. Wendy and Andy jumlahnya lebih dari 1, maka kita pakai were. Gampang membedakannya. Untuk nama orang, nama hewan, atau nama apapun itu, perhatikan jumlahnya. Jika hanya berjumlah 1, maka gunakan was. Tetapi jika berjumlah lebih dari 1, maka gunakan were. Gampang kan? Aturan penulisan lain yang harus kita perhatikan adalah dalam membuat kalimat negatif. Untuk membuat kalimat negatif dalam bentuk simple past tense, kita hanya perlu menambahkan kata did not setelah kata kerja dan kata not setelah to be. Selain itu, khusus untuk kata kerja, maka kata kerja kembali ke bentuk present. Ini gampang banget. Nah, ini adalah contoh aturan penulisan dalam bentuk kalimat negatif. Akan saya jelaskan satu persatu. Kita lihat kalimat pertama. She did not eat pecel yesterday. Ingat aturan tadi? Setelah did not yaitu kata kerja dalam bentuk present. Di sini kata kerjanya eat dan terusnya eat, atau kalau bahasa Indonesia kita bilang eat, itu bentuk present. Berikutnya ada Andy and Arlie did not sleep yesterday. Aturannya masih sama. Sleep itu kita pakai bentuk present. Dan kalau kalian lihat kalimat 1 dan 2 itu tidak ada modifikasi di kata kerja. Masih bentuk dasar eat dan sleep. Nah, sekarang kita lanjut. He was not there last week. Nah, ini gampang, tinggal tambah not setelah was. Dan ada kalimat berikutnya, they were not so happy in the last month. Ini sama, tinggal ditambah not. Selain itu, kita juga bisa menggunakan singkatan seperti didn't, wasn't, and weren't. Nah, itu didn't itu did not, wasn't itu was not, dan weren't itu were not. Jadi itu bisa ditulis dalam bentuk singkatan juga. Jadi kalian jangan heran kalau ketemu kalimat ini apa sih itu. Nah, itu sebenarnya adalah singkatannya. Oke. Untuk membuat kalimat interrogatif atau kalimat tanya, maka kita hanya perlu menggunakan kata did, was, ataupun were sesuai dengan konteks kalimatnya. Khusus kalimat tanya, maka kata kerja kembali ke dalam bentuk present. Oke, berikut ini adalah beberapa contoh kalimat tanya di dalam simple past tense. Kalian sudah dengar sebelumnya itu ada did, was, and were. Untuk did, kita menggunakan kata did untuk menyatakan kegiatan suatu subjek secara spesifik. Makanya di situ kata kerjanya kembali ke bentuk present. Sementara was atau were untuk menanyakan kondisi atau situasi dari suatu subjek atau suatu hal. Contoh, did she eat pecel yesterday? Apakah dia makan pecel kemarin? Did Andy and Arlie sleep yesterday? Apakah Andy dan Arlie tidur kemarin? Did Budi play football last week? Apakah Budi bermain bola minggu lalu? Did Bimo and Budi get the medicine? Apakah Bimo dan Budi mendapatkan obat? Nah, itu semua yang ditanyakan adalah aktivitas atau kegiatan. Sementara was atau were digunakan untuk menanyakan keadaan atau situasi. Contoh, was he there last week? Apakah dia di sana minggu lalu?
Were they happy in the last month? Apakah mereka bahagia di akhir bulan? Was the book interesting? Apakah bukunya menarik? Were the cookies delicious in the last party? Apakah kuenya enak saat pesta yang lalu? Nah, itu kan menanyakan kondisi atau situasi. Kalau was menanyakan halnya satu, kalau were lebih dari satu. Sementara did mau jumlah subjeknya satu atau lebih dari satu, maka dia tetap pakai did. Adverb of time merupakan kata keterangan waktu. Khusus untuk simple past tense ada beberapa adverb of time atau keterangan waktu yang bisa dipakai. Pertama ada yesterday atau kemarin, atau ago yang artinya lalu. Misal 5 weeks ago, 5 minggu yang lalu. Adapun juga last sama aja artinya lalu. Contoh last year, tahun lalu, ataupun tahun terjadinya suatu hal, itu pakai in. Lalu apa bedanya ago sama last? Kalau kita pakai ago maka kita kasih jumlahnya dengan pasti. Misal 5 weeks. 5 weeks itu 5 minggu. Kalau kita ngomong yang last year berarti itu yang lalu tapi terakhir. Last year tahun lalu berarti masih tahun kemarin. Kalau last week minggu lalu. Nah itu minggu terakhir ataupun tahun terakhir. Bedanya di situ. Kalau kita pakai ago maka kita harus tulis jumlahnya secara keseluruhan. Kalau pakai last berarti sudah jelas saat hari terakhir atau minggu terakhir, tahun terakhir, bulan terakhir, ataupun waktu yang paling terakhir. Selain itu, meskipun tanpa adanya adverb of time atau kata keterangan waktu sekalipun, maka kita tahu bahwa suatu kegiatan telah selesai dikerjakan. Hal ini berbeda dengan bahasa Indonesia yang memerlukan kata keterangan waktu untuk menjelaskan bahwa suatu kegiatan sedang atau telah dilakukan. Nah, kalau di bahasa Inggris kita tinggal lihat itu kata kerja bentuknya apa. Bentuknya present atau past. Kalau dia bentuknya past berarti kegiatannya telah selesai dikerjakan. Sekarang kita sudah sampai di penghujung video dan kita akan membahas hal terakhir, yaitu penggunaan simple past tense. Sederhananya, simple past tense digunakan saat kita ingin menceritakan hal-hal yang telah selesai dilakukan dan tidak dilanjutkan. Selain itu, simple past tense juga digunakan dalam recount text dan narrative text. Jadi, apapun itu kegiatannya, jika sudah selesai dilakukan dan tidak dilanjutkan, maka kita bisa menggunakan simple past tense untuk menceritakannya. Well, terima kasih sudah menyimak dengan baik. Silahkan download ataupun share video ini, tentunya dengan mencantumkan sumbernya ya. Selain itu, jika dirasa bermanfaat, silahkan untuk subscribe channel ini. Sekali lagi, terima kasih dan see you on the next video.